Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabihil ahyari ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Fania Raisa Amanda. Saya dari kelas 91. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Keistimewaan dari Puasa Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu keutamaan di bulan Ramadan yaitu di bulan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga nama lain dari bulan Ramadan ialah Syahrus Siyam atau bulan puasa. Diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah salah satu rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Wahai para saudara dan saudariku sekalian, sekarang saya akan persembahkan suatu kisah yang unik yang mengandung dalil-dalil tentang makna-makna yang luhur dari keistimewaan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Salamah dari Tolha bin Ubaidillah bahwa ada 2 orang laki-laki dari suku Bali yang datang kepada Rasulullah dan masuk Islam secara bersamaan. Kemudian, salah seorang dari laki-laki tersebut sangat rajin dalam beribadah. Kemudian, ia gugur di medan perang dan wafat sebagai syuhada. Masya Allah, alangkah agungnya keistimewaan dan kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Kemudian, laki-laki yang kedua wafat 1 tahun setelah laki-laki yang pertama gugur. Tolhah pun berkata, "Aku bermimpi berada di depan pintu surga bersama 2 orang laki-laki tersebut. Kemudian, seseorang keluar dari surga dan mempersilahkan laki-laki yang meninggal lebih akhir untuk masuk terlebih dahulu, disusul oleh laki-laki yang gugur di medan perang." Tolha menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat-sahabatnya, dan mereka pun merasa aneh. Sehingga, ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan semua mimpinya kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dari sisi mana kalian merasa aneh?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah laki-laki yang pertama lebih bersungguh-sungguh dan wafat sebagai syuhada? Akan tetapi justru laki-laki terakhirlah yang masuk surga terlebih dahulu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bukankah ia telah hidup selama 1 tahun setelah laki-laki yang pertama gugur?" Para sahabat menjawab, "Benar." Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Bukankah selama 1 tahun tersebut ia telah mendapati bulan Ramadan, lalu ia berpuasa dan sholat seperti demikian, dan demikian pula ia telah sujud dalam 1 tahun tersebut?" Para sahabat pun menjawab, "Benar." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ardi." Maka jarak antara keduanya jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Jadi, meskipun laki-laki yang kedua tidak serajin sahabatnya, namun ia masih mendapati bulan Ramadan dan ia berpuasa. Maka ia memiliki derajat yang lebih tinggi dari sahabatnya yang gugur di medan perang. Dari hadis tersebut terdapat dalil bahwa derajat dan kedudukan puasa merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan dalam surga pun ada sebuah pintu khusus atau pintu istimewa yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan yaitu pintu istimewa yang dikhususkan oleh orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa kita, dan senantiasa selalu menjauhi semua larangannya, dan selalu melaksanakan ibadah wajib dan perbanyak ibadah sunnah, seperti perbanyak membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan lain-lain. Sekian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.